Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini kita melanjutkan kuliah tentang ekonomi Indonesia. Dari beberapa sesi terdahulu, kita sudah mempelajari antara lain bahwa Bank Indonesia menyusun catatan tentang ekspor impor barang yang disebut dengan neraca barang. Kita juga mengetahui bahwa BI menyusun catatan transaksi jasa internasional yang disebut neraca jasa-jasa. BI juga mencatat transaksi balas jasa atas faktor modal tenaga kerja dan faktor modal finansial. Disebut neraca pendapatan primer. Nah, yang keempat, BI juga menyusun catatan tentang transaksi transfer yang tidak terkait langsung dengan jenis transaksi lain. Jadi berupa transfer, disebut neraca pendapatan sekunder. Jangan lupa, keempat hal itu bersifat neraca. Artinya ada sisi arus masuk, ada sisi arus keluar jika dilihat dari arus uang atau devisa. Karena uang dimaksud itu macam-macam sebenarnya kan. Ada rupiah, ada dolar, ada euro, ada yen. Tetapi dalam konteks catatan keempat neraca tadi, semua dalam bentuk valuta asing yang catatannya dikonversi ke dalam nilai dolar Amerika. Kenapa demikian? Ya manualnya begitu ya. Nanti kalau Indonesia sudah menjadi negara adidaya, paling besar pengaruhnya dalam perdagangan internasional, sebagian besar orang memakai rupiah, nanti semua negara lain memakai catatan rupiah. Ya, itu mungkin 100 atau 200 tahun lagi. Nah, keempat neraca tadi jika digabungkan, itulah yang disebut dengan transaksi berjalan. Current account. Ini kan yang sering kita dengar. Jadi kalau saudara-saudara mendengar pidato pejabat, presiden kah, menteri kah, atau ulasan pengamat ekonomi atau jurnalis ekonomi, itu menyebut transaksi berjalan atau current account, kadang disingkat CA ya, itu sebenarnya adalah gabungan dari 4 neraca. Nah, begitu ya, nanti kita lihat angka-angkanya. Nah, kalau disederhanakan lagi, transaksi berjalan itu berarti sebenarnya neraca yang mencatat transaksi jual beli barang dan jasa penduduk Indonesia dengan non-penduduk. Nah, kita menyebutnya transaksi berjalan Indonesia. Umpama Malaysia, dia mencatat transaksi berjalan dia sendiri dari sudut pandang dia. Nah, apa yang penting dalam transaksi berjalan ini? Salah satunya adalah kita nanti membayar atau menerima neto sisa devisa. Jadi kalau nanti surplus berarti kan kita bertambah devisa kita. Kalau dia keempat neraca itu secara total defisit, itu berarti kan berkurang devisa kita. Dan yang penting ini tidak menimbulkan kewajiban di kemudian hari. Nah, nanti akan berbeda dengan kalau kita bertransaksi utang. Ya, kita dapat duit, dapat devisa, tetapi kan ada kewajiban membayar di kemudian hari. Nah, begitu juga investasi, itu pada dasarnya kan milik orang yang dititipkan, bisa saja diambil kembali dan juga ada kewajiban-kewajiban tertentu. Jadi transaksi berjalan disederhanakan adalah sebenarnya neraca yang mencatat transaksi jual beli barang dan jasa. Gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Kemarin di neraca barang, ini saya ambil dari kuliah yang ke hari Senin, itu kan ini kesimpulannya. Ada neraca barang, goods. Jangan lupa sebelah kiri adalah skala nilai dalam juta US dollar, berarti kan itu 5.000, 10.000, 15.000 ke atas, ke bawahnya defisit 50.000, defisit 10.000 juta ya. Nah, maka kita lihat sebelah kanan, paling kanan tahun 2019 ya, yang biru berarti kita ekspor, yang orange berarti kita impor, maka kita surplus 3.511 juta, 3,5 miliar dolar.
Tapi jangan lupa bahwa Bank Indonesia mencatat nilai impor adalah FOB di negara yang mengirimi kita. Jadi agak berbeda dengan ini resume saja. Kita juga sudah belajar tentang neraca jasa-jasa. Sama ya cara bacanya. Mari lihat sebelah kanan. Kondisi 2019, kita menerima pembayaran atas jasa Indonesia yang dipakai asing sebesar 31,6 miliar. Kemudian kita harus membayar pemakaian kita atas jasa-jasa asing sebesar 39,39 miliar dolar. Gitu ya. Lalu kita total defisit 7,75 miliar dolar. Jangan lupa jasa-jasa itu terdiri dari 12 kelompok macam jasa yang dipublikasikan. Nah, lalu kita juga sudah belajar di hari Rabu ya kalau tidak salah, bahwa neraca pendapatan primer itu mencatat tentang balas jasa atas faktor tenaga kerja dan faktor modal finansial, terutama modal finansial. Jadi disinilah pembayaran bunga utang, keuntungan, dan semacamnya. Nah, kita pada dasarnya selalu defisit, jadi kita lebih banyak membayar bunga utang, keuntungan, dan semacamnya kepada pihak asing dibandingkan menerima. Menerima artinya orang Indonesia investasi di luar negeri. Itu neraca yang ketiga kan. Neraca yang keempat yang sudah kita pelajari adalah yang disebut dengan neraca pendapatan sekunder. Terutama sekali di sini adalah terkait dengan, terutama ya artinya nggak satu-satunya, transaksi remitansi. Kan begitu toh, transfer dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri kepada keluarganya di Indonesia, dan sebaliknya transfer tenaga kerja asing di Indonesia kepada negara asalnya. Nah, maka lihat paling kanan kita masih surplus dan selalu surplus. Jadi lebih banyak kita menerima remitansi dibandingkan membayarnya. Tentu neraca ini nggak hanya remitansi, tapi sejauh ini yang dominan adalah remitansi. Nah, keempat-empatnya kita gabungkan ini. Jadi tadi 4 tadi itu digabungkan tuh, yang biru tuh mewakili yang neraca 1 tadi, yang orange yang neraca kedua tadi, yang hijau mewakili yang neraca ketiga tadi, yang kuning yang keempat tadi yang di atas tadi. Kita tapi garisnya yang garis di masing-masing slide sebelumnya tadi dibuat menjadi batang di sini, itu ya. Nah, totalnya digabungkan ini dijumlahkan. Nah, itu totalnya dari 4 neraca disebutlah itu transaksi berjalan. Maka kita bisa melihat paling kanan kan bahwa kita secara total mengalami defisit min 30.387 juta. Ditunjuk ya Mbak Dwi yang paling kanan abu-abu. Min 30.387 juta. Min 30,40 lah ya, 439, maaf, min 30,39 miliar dolar pada tahun 2019. Disebut pada tahun 1 Januari sampai dengan 31 Desember, karena transaksi berlangsung tiap hari. Nah, kita bisa menelusuri ke tahun-tahun sebelumnya. Nah, lihat gambar grafik yang abu-abu itu, ya ada fluktuasi. Kadang kita surplus, di masa-masa lalu surplus, dan sejak tahun 2012 kita selalu defisit. Kan gitu toh, abu-abunya itu loh. Nah, kemudian nilai defisitnya sendiri berfluktuasi. Dan pada 2018 sampai dengan 2019 ini relatif stagnan, hampir sama ya. Cuma pada tingkat yang sudah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu kalau disebut defisit transaksi berjalan, ya garis coklat itu. Kalau saudara nanti setelah acara ini coba Google pendapat pejabat, termasuk presiden, coba di Google defisit transaksi berjalan Indonesia. Beberapa mengesankan ada sedikit misleading, tidak selalu ya. Seolah-olah transaksi berjalan itu hanya ekspor-impor barang. Sehingga kita harus memperbaiki transaksi berjalan antara lain dengan meningkatkan nilai ekspor, mengendalikan impor. Padahal kita sudah belajar, itu baru salah satu dari bagian neraca transaksi berjalan kan. Masih ada 3 yang lain. Dan kita juga sudah belajar, yang defisit terbesar itu justru jasa-jasa dan pendapatan primer 2 ya. Jasa-jasa itu sekitar min 7,7 dan itu stabil di 7,5 sampai 8 miliar defisitnya tiap tahun.
Lalu pendapatan primer, bayar bunga utang dan keuntungan modal asing yang ada di Indonesia, baik modal yang dari investasi langsung maupun modal yang ada di investasi portofolio di pasar modal. Itu nilainya mengalami defisit yang bercenderung meningkat. Sehingga kalau memperbaiki transaksi berjalan, kita ya perbaiki semua itu. Termasuk pendapatan sekunder yang meskipun surplus, ya apa tidak mungkin surplusnya ditingkatkan. Ya, kalau ditingkatkan kan berarti akan mengurangi defisit keseluruhan. Begitu cara berpikir tentang transaksi berjalan. Nah, mari kita pindah yang abu-abu tadi, garis abu-abu tadi kita pindah ke slide berikut dalam bentuk batang. Ini sama saja, saudara bisa menggambar dengan jenis macam-macam. Kalau pakai program Excel kan tinggal diceplak-ceklik aja kan. Nah itu lihat, itu saya pindah dan di tahunnya dipanjangi dari 1981 ya itu ya Mbak Dwi ya, 81. Lihat bahwa dahulu 81 sampai 97 memang selalu defisit, ya tidak. Nah ini unik ya, ketika kita krisis 98-99 justru dari sisi transaksi berjalan kita surplus. Jadi ini menarik untuk dianalisa. Karena saya ini memberi kuliah pengantar, 100 kuliah ini semua bersifat pengantar ya. Habis ini nanti 100 kuliah ekonomi tingkat intermediate, dan mungkin saya hanya mampu sampai tingkat ini, tingkat advance ya saudara-saudara bisa kuliah sendiri saja. Mungkin saya juga harus ikut kuliah. Nah, itu tahun 81-97 defisit. Nah, tetapi 96, 95, 96, 97 defisitnya sangat lebar, ya kan? Menjelang krisis. Nah, 95, 96, 97 ya, itu defisitnya gede dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada saat krisis dan era pemulihan krisis itu justru selalu surplus kan, berlangsung sampai dengan tahun 2011. Nah, ke sini kita defisit dan agak besar. Nah, sehingga defisit 2 tahun berturut-turut yang paling kanan ya, kurang lebih sama nilainya itu, min 30 miliar lebih, minus 30 miliar lebih. Nah, saya sejak awal di laporan ekonomi yang dikeluarkan IHN sebelum corona, kami membuat outlook ekonomi Indonesia di akhir di November ya kita keluarkan ya Mbak Dwi, nanti boleh di-share di grup lagi Mbak Dwi itu buat kawan baca. Sebelum corona, kami di IHN sudah membuat proyeksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi di tahun 2020 antara lain atas dasar ini. Jadi kalau dengan corona bukan resesi lagi, kemungkinan kita akan mengalami krisis. Kelihatannya bukan kemungkinan ya, sudah banyak yang berpendapat kita sedang memasuki krisis ekonomi. Nah, pertanyaannya apakah 2020 ini seperti tahun 97 ataukah sudah memasuki 98 surplus? Kelihatannya masih akan defisit seperti 97. Nah, itu cara menganalisis satu. Nah, kebanyakan analisis itu membuat analisis atas dasar rasio. Jadi ekonom itu lebih suka dengan indikator-indikator atau besaran-besaran analisis yang sifatnya rasio. Loh kan harus dikaitkan dong dengan produk domestik bruto. PDB ya, kita sudah belajar PDB di seri kuliah yang perdana sampai 5 kali. Nah, boleh juga begitu. Maka kita bandingkan antara defisit atau surplus, sama ya, transaksi berjalan dengan PDB dikali 100%. Hanya karena dia berupa juta dolar, maka si PDB-nya harus dikonversi dulu ke dalam nilai dolar Amerika, baru bisa dipresentasi. Nah, didapatlah grafik yang ada di slide itu, yang berupa garis orange ya. Nah, orange itu bahwa itulah kalau dilihat secara persentase. Paling kanan, tahun 2019 itu kita mengalami defisit tadi kalau berdasarkan nilai kan min 30, berapa tadi 38 miliar dolar ya Mbak Dwi ya. Kalau di secara persentase itu adalah min 2,72% dari PDB. Jadi defisit itu dibagi PDB dikali 100% persentase. Nah, kita bisa mengusutnya ke belakang. Berapa persentase defisit atau surplus? Jangan lupa loh, kita tidak selalu defisit transaksi berjalan. Nah, maka kita gambar seperti itu dari tahun 81. Nah, bisa juga kita buat skala waktu 81 sampai 90 bagaimana, 91 sampai 2000 bagaimana, 2001 sampai 2010 bagaimana, dan 2011 sampai 2019 bagaimana. Mestinya sampai 2020 kan? Nah, maka apa yang kita lihat pada 81 sampai 90 kita memang mengalami defisit yang cukup besar.
belum krisis loh ya, zaman Soeharto itu kita krisisnya defisitnya mencapai min 3,21% dari PDB. Perhatikan batangnya sih tidak terlalu tajam ke bawah ya, tetapi karena waktu itu PDB-nya juga masih kecil, nah presentasinya besar. Nah, 91 sampai 2000 masih defisit, tapi cenderung mengecil 0,43. Tentu Anda berhak mau buat 81 sampai 85, 86 sampai 90 silakan saja, atau tahun-tahun tertentu. Sambil di Google, sambil dicari tulisan orang, sambil mungkin ada jurnal, ada pendapat orang, pada tahun itu terjadi apa di skala perdagangan internasional maupun dalam rangka ekonomi domestik. Jadi kita coba pahami defisit itu. Pasti ada konteksnya. Nah, kita pernah mengalami surplus yang cukup besar kok itu pada tahun berapa itu? 2002 kayaknya, 4,30%. Tahun 2000 ya. Seterusnya. Nah, memang selama 5 tahun terakhir dalam era 2015 sampai 2019 defisit kita secara nominal biru itu maupun secara persentase memang dalam kondisi yang relatif lebar ya. Biasanya kalau defisit tidak disebut besar tapi lebar atau sempit. Nah, suka-suka saja kalau itu bahasa. Yang penting angkanya. Nah, mari kita lihat itu bagus atau tidak misalnya. Nah, sebetulnya Bank Indonesia menjelaskan bahwa itu terkendali. Jarang mereka bilang bagus ya, bahwa itu masih terkendali. Ya terkendali kalau di grafik tadi kan terkendali di 2,5% kan begitu loh. Nah, soal apakah itu bagus atau tidak, ya kita diskusi. Saya antara lain di laporan ekonomi IHN itu dan di sini saya sampaikan sedikit bahwa menurut saya buku saya juga menulis begitu, buku fundamental ekonomi. Nanti fundamental ekonomi boleh di-share juga buku saya ya. Sudah PDF itu bahwa kalau terjadi defisit 2 atau 3 tahun itu wajar. Ya, 2-3 tahun. Tetapi kalau 8 tahun berturut-turut dari 2012, ini berarti mesti mengindikasikan sesuatu. Masa hubungan internasional kita selalu banyak membayar daripada menerima. Misalnya begitu ya. Nah, coba kita lihat perbandingan dengan beberapa negara tetangga. Satu-satu kan tadi ada neraca barang toh. Di slide berikut mari kita lihat neraca barang kalau kita bandingkan dengan Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura. Nah, ini sumber datanya Bank Dunia dan Bank Dunia baru mengupload sampai tahun 2018 ya, bukan 2019. Nah, di situ di grafiknya Bank Dunia itu tampak bahwa Indonesia tahun 2019 mengambil data yang tadi di atas, neraca barang saja ya, barangnya. Itu barang yang nomor 1 tadi, itu kita sudah min 228 juta, meski tahun 2019 surplus kembali ya. Tapi kan belum ada data negara lain di sini. Nah, pada tahun 2018 yang lalu itu Vietnam masih surplus 16,54 di atas kita. Surplus. Malaysia juga surplus 29,55. Thailand surplus di tahun 2018 lebih kecil sebenarnya dari Malaysia 22,39. Tapi di tahun-tahun sebelumnya Thailand lebih tinggi. Nah, lalu yang paling tinggi tentu saja Singapura, ini negara dagang kan. Ya, surplusnya sampai 104 miliar dolar. Itu kalau kita mau bandingin neraca barang. Artinya ekspor impor pada negara tersebut. Nah, lalu berikutnya si Bank Dunia juga menyediakan, dia menyebutnya neraca barang dan jasa. Tadi kita di BI kan tidak ada menggabungkan barang dan jasa kan. Ini digabung saja nih, barang dan jasa, goods and services. Pada 2018 Indonesia ya justru defisit kan, karena jasa kita tadi defisitnya banyak. Nah, khusus 2018 defisit kita total dari barang dengan jasa itu 6,71 miliar. Ya, sementara Vietnam surplus, Malaysia surplus, Thailand surplus, Singapura surplus besar. Lalu kita juga mau melihat lagi khusus pendapatan primer. Ingat tadi kan, pendapatan primer adalah balas jasa atas tenaga kerja dan modal finansial, terutama modal finansial. Ya kan? Itu kita memang udah lama defisit kan, dan tahun 2018 ini min 30,82 miliar. Jadi bayar bunga utang dan keuntungan dan semacamnya itu 30,82 miliar. Tetapi berita baiknya Vietnam juga defisit.
hanya lebih kecil. Malaysia juga defisit, hanya lebih kecil. Thailand juga defisit, hanya lebih kecil. Singapura itu defisitnya besar sekali kalau dalam neraca ini. Artinya apa? Memang banyak orang investasi di Singapura. Mungkin terutama sekali, saya belum ngecek investasi yang sifatnya portofolio, misalnya, atau investasi langsung. Lalu yang pendapatan sekunder, yang terutama isinya adalah remitansi ya, itu Indonesia kan surplus tuh 6,90 ya, 689. Nah, itu di tengah-tengah kalau 2018 itu. Vietnam masih di bawah kita, jadi artinya hasil tenaga kerja Indonesia itu lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Malaysia, apalagi Singapura kan. Singapura ini memang urusannya modal, dia bukan tenaga kerja, malah dia banyak bayar tenaga kerja karena ada di dia kan, orang kerja di Singapura. Nah, tetapi di slide-slide sebelumnya saya tidak sertakan Filipina. Di sini saya sertakan Filipina untuk benchmark saja biar kita punya bayangan bahwa bisa saja dikembangkan. Itu Filipina tahun 2018 surplusnya sampai 26,84. Nah, kalau kita telusuri di neraca barang, neraca lain-lain, Filipina ini bahkan lebih buruk dari Indonesia, ketutup oleh pendapatan sekundernya ini. Saya membayangkan Indonesia ini bisa saja menyaingi Filipina untuk mendapatkan penerimaan pendapatan sekunder ini. Tetapi kita bisa open mind nggak untuk mengerti bahwa jangan membuat standar ganda terhadap pengiriman TKI kita. Kalau soal dipisah kita senang, kalau soal ada kasus ada apa kita ribut, ini harga diri bangsa. Dipikirin lah, dipikir detailnya. Bagaimana mengirim, bagaimana melatih, bagaimana menjaga keselamatan mereka, dan bagaimana mengelola keuangan mereka. Kurang lebih begitu ya. Nah, digabungkan lagi. Nah, digabungkan langsung ke analisis PDB tadi sudah, oh ini saya belum sempat menulis semua. Digabungkan semua kan, transaksi berjalan terhadap PDB. Nah, Indonesia tadi di atas tadi tahun 2018 2,93 ya, turun di 2,73 pada tahun 2019. Itu saya belum ngetik. Itu nilainya 2,9. Oh sudah ada ya, 2,94 ya Mbak Dwi ya. Indonesia itu defisitnya paling besar secara PDB loh, 2,94. Vietnam surplus, Malaysia surplus, Thailand surplus sangat besar, 5,64%. Singapura udah nggak usah dibicarakan. Hanya Filipina pesaing kita yang juga defisit min 2,64. Ingat, transaksi berjalan gabungan dari 4 neraca sebelumnya ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, apa yang kita lihat secara keseluruhan? Sebagai kesimpulan, pertama transaksi berjalan kita ini telah defisit selama 8 tahun berturut-turut. Nilainya cenderung membesar. Bisa dikatakan isi dompet negara, bisa ya, untuk transaksi jenis ini terus berkurang. Nah, artinya kemampuan kita memproduksi sekaligus menjual barang dan jasa tampak menurun selama 8 tahun ini. Lalu kita membayar makin besar atas pembelian barang jasa produk asing kan? Sebetulnya cukup wajar dalam 1, 2, bahkan 3 tahun satu negara mengalami transaksi berjalan yang defisit. Tapi kalau 8 tahun berturut-turut, nah berarti ini ada yang kurang beres, ada yang kurang benar dalam produksi barang dan penjualan barang jasa kita kan? Bank Indonesia memang selalu memberikan penjelasan bahwa ini belum menjadi masalah karena defisitnya belum lebar, kurang dari 3%. Katanya begitu. Tapi ingat, argumen-argumen itu kemarin dalam kondisi normal. Kalau ada, waktu kami melakukan laporan IHN Outlook Ekonomi 2020 sebelum terjadi Corona, kita sudah mengingatkan bahwa 2020 ini rentan guncangan eksternal yang bisa memukul transaksi berjalan ini, kan begitu ya Mbak Dia. Nah, dan nampaknya dampak COVID-19 ini termasuk jenis guncangan. Gitu ya. Demikian kuliah kita tentang transaksi berjalan hari ini. Segala tanya jawab bisa dilakukan di WhatsApp, atau saudara tulis di situ nanti dikumpulkan oleh asisten saya untuk kita jawab atau yang lain yang menjawab di grup WhatsApp. Mudah-mudahan kuliah kali ini bermanfaat dan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.